pesan Natal untuk kita semua. Apa Natal itu sebenarnya? Natal adalah peringatan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, Yesus itu dalam peristiwa Natal itu datang ke dunia. Yesus itu lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Maria itu hamil karena Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah, roh dari Allah. Kemudian Roh Kudus itu yang membuat membuat Maria hamil, mengandung bayi yang bernama Yesus itu. Dan kemudian kalau Yesus berkata saya anak Allah, itu ya wajar-wajar saja, karena Yesus itu lahir dari Roh Kudus, atau karena bapaknya itu Allah sendiri. Bukan, dia tidak mempunyai bapak biologis duniawi, atau dia bukan anak laki-laki yang ada di dunia ini, tetapi bapaknya adalah Allah sendiri. Jadi tidak salah kalau Yesus berkata anak Allah, ya, tidak bersalah. Artinya itu masuk akal saja, ya. Kemudian saat Yesus sudah melewati usia 30 tahun, dia disalibkan. Nah, penyaliban itu bukan kebetulan dan juga bukan sesuatu yang spontan, tapi sudah direncanakan, sehingga firman Tuhan mengatakan pada waktu yang tepat di zaman akhir, waktu yang tepat Yesus datang, artinya lahir itu. Nah, Yesus disalibkan untuk apa? Mengapa disalibkan? Nah, sebelum Yesus datang itu, kalau dosa-dosa manusia dihapus melalui korban domba jantan, dan itu dilakukan setiap tahun. Jadi kalau setiap tahun orang Israel mengorbankan domba untuk pengampunan dosa mereka. Nah, ketika Yesus datang, sebenarnya apa yang yang terjadi pada zaman sebelum Yesus, yaitu mengorbankan domba jantan, itu gambaran untuk domba Allah yang sejati, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu disalibkan itu sebagai korban, ya, sebagai korban untuk menghapus dosa atau menghapus salah manusia. Nah, manusia itu semua telah berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa pasti dihukum Allah, ya. Jadi semua orang akan dihukum Allah karena telah berbuat dosa. Entah dosa itu ada dalam pikirannya, entah dosa itu dalam hatinya atau perbuatannya, ya kita tidak tahu, tetapi kita pasti pernah berbuat dosa. Dan itulah dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan orang yang berdosa pasti dihukum Allah. Tetapi kalau orang itu percaya Yesus dan menerima Yesus yang disalibkan itu, orang itu akan diselamatkan dari hukuman Allah. Artinya dosa-dosanya juga dihapuskan, sehingga dia tidak dihukum oleh Allah. Nah, itu kalau menerima Yesus, kalau percaya Yesus, kalau mengikut Yesus. Jadi ada ayat yang mengatakan barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi itu sama saja dosa-dosanya dihapuskan. Dan kemudian
Sekarang kan Yesus sudah tidak ada di dunia, di surga. Bagaimana? Nah, Yesus sebelum disalibkan, waktu masih hidup di dunia ini, dia berkata bahwa lebih berguna kalau dia pergi, artinya pergi kepada Bapaknya yang ada di surga. Dan kemudian kalau dia tidak pergi, Roh Kudus itu waktu itu dikatakan penghibur, ya, penghibur itu tidak datang kepada manusia, ya. Tetapi kalau Yesus pergi kembali ke surga, dia akan mengutus penghibur itu datang ke dunia, datang kepada orang-orang yang percaya Yesus. Begitu. Kemudian dijelaskan juga bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga roh yang sama yang ada pada Yesus, yang Maria mengandung karena Roh Kudus itu. Dan kemudian Roh Kudus itu roh Allah juga. Dan kemudian ketika Yesus kembali ke surga, maka 10 hari kemudian setelah kenaikannya ke surga, diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus itu datang ke dunia, istilahnya dicurahkan ke dunia untuk menemani orang-orang yang percaya Yesus. Nah, Roh Kudus itu diutus ke dalam diri atau dalam hati orang yang percaya Yesus itu. Nah, kemudian berarti orang atau murid-murid Yesus, walaupun mereka tidak bersama Yesus, tetapi bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga roh yang diutus oleh Bapa dan Yesus untuk menempati diri orang yang percaya Yesus. Dengan demikian terhubung antara orang percaya Yesus, yaitu dalam hatinya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menghubungkan roh manusia yang percaya Yesus itu dengan Yesus yang surga ataupun dengan Bapa atau Allah yang di surga. Dengan demikian terhubung antara Allah yang adalah dalam diri manusia, yaitu Roh Kudus, dengan Allah yang ada di surga, yaitu Yesus dan Bapa itu. Jadi dengan demikian orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Allahnya, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Jadi ada hubungan pribadi di antara mereka, dan Roh Kudus inilah yang juga nantinya membimbing manusia untuk kembali ke surga, sehingga orang Kristen kalau mati dikatakan telah pulang ke rumah Bapa di surga, gitu ya. Jadi pulang itu artinya dia bisa pulang, dia tidak tersesat, dia tidak kehilangan jalan, tapi bisa kembali kepada Allah di surga, kembali kepada Yesus di surga. Karena apa? Karena memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang membimbingnya, yang menuntunnya. Nah, itu makna Natal bagi kita semua. Semoga Anda juga memiliki hubungan pribadi dengan Allah di surga, ya. Walaupun kita masih hidup, belum mati, tapi kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Bapa kita yang di surga, ya. Terhubung antara roh kita dengan Roh Kudus, kemudian roh Yesus atau Yesus, dan juga Bapa atau Allah kita. Allah adalah roh. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.